Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3260, 3261, 3262. Saudaraku, tunggu. Ji Meizen buru-buru mengejarnya. Ketika Qin Jingyu melihat ini, dia hanya bisa mengejarnya. Tidak lama setelah ketiga orang itu bergerak maju, suara pertarungan di depan menjadi semakin jelas. Pada saat ini, Dev sedang membunuh binatang monster ilusi asal tersebut. Setiap kali dia membunuh binatang monster ilusi asal, aura asal mengalir ke tubuh Dev, membuat bintang-bintang di ruang asal Dev menjadi semakin terang. Tetapi ketika Dev sedang membunuh dengan penuh semangat, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekat, jadi dia mengerutkan kening dan tubuhnya langsung terangkat ke udara, membuat postur waspada. Ada apa? Tanya Ji Meiyan. Seseorang datang, sepertinya 3 orang, kata Dev. Mengapa ada orang yang datang ke sini? Seingat saya di antara orang-orang yang memasuki tanah leluhur kali ini, tidak ada di antara mereka yang sudah membuka ruang asalnya. Bagaimana mereka bisa sampai ke tiang gunung ini? Wajah Ji Meiyan penuh keraguan. Saat ini, Ji Yue dan yang lainnya telah tiba. Ketika mereka melihat Ji Meiyan dan Dev, mereka semua tercengang. Sekarang, mereka tahu siapa yang diam-diam menyelinap ke tanah leluhur dan siapa yang membunuh binatang ilusi asal di gunung ini. Ji Meiyan, kamu sangat berani. Kamu berani menyelinap ke tanah leluhur secara diam-diam bersama orang luar, dan bahkan datang ke sini untuk membunuh binatang ilusi asal. Kamu curang, dan kamu pantas mati. Ji Meizen mengikuti Ji Meiyan dan tidak menghadapinya, tapi dia langsung berteriak saat melihat ini. Ji Meiyan, kamu melanggar sila leluhur dan berani membawa orang luar ke tanah leluhur. Kenapa kamu tidak segera datang dan meminta maaf? Ji Yue juga berteriak dengan marah. Ji Meiyan, sebaliknya, tidak takut sama sekali, dan perlahan turun, lalu dia mengalihkan perhatiannya kepada Qin Jingyu dan berkata, bukankah kalian berdua juga membawa masuk orang luar? Lalu apa bedanya denganmu? Ini Tuan Qin dari Istana Juman. Dia datang atas perintah kepala keluarga. Tapi Dev yang kamu bawa ke sini, apakah dia mendapat perintah kepala keluarga? Ji Meizen bertanya. Ji Meiyan tertegun, ia tidak menyangka ayahnya bisa memberi perintah kepada orang-orang dari Istana Juman. Saya tidak menerima perintah kepala keluarga. Dev melangkah maju dan berkata, siapapun yang berani memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita tanpa perintah dari pemimpin keluarga berarti sedang mencari kematian. Ji Meizen langsung menghunus pedang. Mata Qin Jingyu sedikit menyipit, menatap Dev dengan niat membunuh, dan kemudian bertanya, apakah orang ini yang mematahkan lengan kakak tertuaku? Ya, inilah orang yang mematahkan lengan Tuan Qin. Ji Meizen mengangguk. Ketika Qin Jingyu mendengar ini, aura mengamuk tiba-tiba keluar dari tubuhnya, ototnya terus membesar dan tubuhnya menjadi lebih tinggi. Tuan Qin, jangan marah dulu. Ji Yue menghentikan Qin Jingyu, kami memasuki tanah leluhur kali ini untuk dapat memahami kekuatan asal kami, dan waktu terbatas, jadi kami tidak bisa menyia-nyiakannya untuk berperang. Orang ini menyelinap ke tanah leluhur keluarga Ji kami. Jika saatnya tiba, keluarga Ji kami tidak akan membiarkan dia pergi tanpa Istana Juman mengambil tindakan. Ketika Qin Jingyu mendengar ini, dia menjadi tenang. Siapa bilang kita menyelinap masuk secara diam-diam? Taisu berjaga di luar. Tanpa dia membuka pintu cahaya, bagaimana mungkin kita bisa masuk? Sekarang Dev dianggap setengah dari keluarga Ji kami, jadi meskipun dia memasuki tanah leluhur, dia tidak melanggar sila leluhur. Ji Meiyan membalas, setengah keluarga Ji? Ji Meizen tidak mengerti apa maksudnya, namun, Ji Yue mengerti. Dia menatap Ji Meiyan dengan jijik dan berkata, Ji Meiyan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah berapa lama kamu mengenal Dev? Dan kamu tidur dengannya? Kata-kata Ji Yue membuat Ji Meizen langsung mengerti, dan dia langsung mengejek Ji Meiyan. Ji Meiyan, kamu menyebalkan sekali. Ternyata kamu sudah tidur dengan seorang pria. Menurutku sebaiknya kamu pergi ke gedung Wanhua saja, mungkin kamu juga bisa mendapatkan seorang selebriti papan atas dan menghasilkan banyak uang. Ji Meizen, kamu menyebalkan. Jangan kira tidak ada orang lain yang tahu. Berapa banyak orang di keluarga Ji yang pernah tidur denganmu? Kamu tidur dengan 3 pria beberapa waktu lalu. Apa menurutmu tidak ada yang tahu? Kamu bajingan, kamu masih berani membicarakan aku di sini. Ji Meiyan memberikan banyak kerusakan pada Ji Meizen. Kalau bicara omong kosong, Ji Meiyan sama sekali tidak takut pada Ji Meizen. Kamu, saat Ji Meizen marah, dia mengangkat pedangnya dan berencana bertarung. Namun, dia dihentikan oleh Ji Yue, adik perempuan, jangan lupa untuk apa kita datang ke tanah leluhur. Jika kamu ingin bertarung, tunggu sampai kita keluar. Setelah Ji Yue selesai berbicara, dia melihat ke arah Ji Meiyan dan berkata,
Jimeyan, tidak peduli apa hubunganmu dengan Dev, faktanya kamu diam-diam memasuki tanah leluhur terlebih dahulu. Setelah tanah leluhur ditutup, aku akan lihat bagaimana kamu memberikan penjelasan. Hari ini kami akan melakukannya dulu, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Setelah Ji Yue selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Jimei-zen dan Qin Jingyu lalu pergi. Bagaimana aku menjelaskannya, itu bukan urusanmu. Jimeyan mendengus dingin, lalu mengeluh, mengapa ayahku memberi perintah kepada orang-orang di istana Juman? Apakah dia sudah tua dan bodoh? Tuan Ji mungkin melakukan ini karena terpaksa dan pasti terpaksa. Dev tahu bahwa Ji Lianjun mengetahui tentang kolusi Ji Lianying dengan istana Juman, bagaimana dia bisa memberi perintah kepada kepala istana Juman. Pasti karena suatu alasan, dia terpaksa dan tidak punya pilihan. Abaikan saja untuk saat ini. Kamu harus menyerap aura asalnya dengan cepat. Jika orang-orang itu datang untuk menimbulkan masalah, kamu tidak akan punya waktu. Jimeyan meminta Dev untuk terus membunuh binatang ilusi asal dan menyerap nafas asalnya. Ji Yue dan 3 lainnya pergi dan berjalan lebih jauh ke tiang gunung. Sebagian besar monster ilusi asal tertarik dan dibunuh oleh Dev, jadi mereka hanya bisa berjalan lebih jauh ke dalam gunung. Saudaraku, kenapa kamu menghentikanku sekarang? Di tanah leluhur ini, bahkan jika kita membunuh mereka berdua, tidak akan ada yang tahu. Jimei-zen berkata pada Ji Yue dengan sangat tidak puas. Apakah menurutmu mereka begitu mudah untuk dihadapi? Karena Dev dapat mematahkan lengan Tuan Qin, dia pasti memiliki kekuatan yang baik. Dan orang ini juga seorang apoteker. Yang terpenting dia datang bersama saudara ke-6. Jika kita ingin memenangkan saudara ke-6, kita tidak bisa menyentuhnya. Jadi sebelum kamu memahami kekuatan apa yang dimiliki paman ketiga sekarang, lebih baik jangan menyentuh orang-orang yang dibawa oleh kakak ke-6. Ji Yue berkata pada Jimei-zen. Ketika Jimei-zen mendengar ini, dia merasa perkataan Ji Yue masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka bertiga terus masuk lebih dalam, dan perlahan-lahan jumlah binatang ilusi asal meningkat. Wajah Qin Jingyu penuh dengan kegembiraan, dan dia terus membunuh binatang ilusi asal. Sebagai seorang barbar, kekuatan fisiknya sangat kuat, bahkan dengan tangan kosong, tidak sulit baginya untuk membunuh monster ilusi asalnya. Binatang ilusi asal ini terlalu lemah. Saya harus menemukan beberapa binatang ilusi asal yang kuat, kata Qin Jingyu, dia harus terus bergerak maju. Tuan Qin, jika Anda bergerak maju, Anda mungkin dalam bahaya. Lagi pula, kami belum pernah memasuki kedalaman tiang gunung ini. Ji Yue berkata pada Qin Jingyu, apa yang kamu takutkan? Selama aku di sini, aku dapat dengan mudah membunuh monster ilusi terkuat sekalipun. Qin Jingyu sama sekali tidak mendengarkan bujukan Ji Yue dan bersikeras untuk melangkah lebih dalam. Ketika Ji Yue dan Jimei-zen melihat ini, mereka hanya bisa mengikutinya. Mereka bertiga berjalan lebih dari 1 jam, dan sepertinya telah sampai di ujung tiang gunung. Terlihat tidak ada jalan di depan mereka, dan sebuah gunung besar berdiri di depan mereka. Dan di puncak gunung ini, ada sebuah gua besar, pintu masuknya yang gelap seperti mulut binatang yang berdarah. Melihat gua di depan mereka, Ji Yue dan Jimei-zen bergidik, merasakan ada sesuatu yang mengerikan di dalam. Qin Jingyu sangat bersemangat karena dia tahu pasti ada binatang ilusi asal yang lebih kuat yang tersembunyi di gua ini. Mungkin jika dia ada di sini dan membunuh monster ilusi asal, dia bisa menyadari kekuatan asalnya. Ayo masuk dan melihat-lihat, kata Qin Jingyu. Tuan Qin, kami tidak harus masuk kan? Saya merasa pasti ada sesuatu yang menakutkan di gua ini. Jimei-zen berkata dengan sedikit khawatir. Karena kamu takut, maka tunggu saja di luar dan aku akan masuk sendiri, kata Qin Jingyu dan berjalan menuju gua. Ji Yue dan Jimei-zen saling berpandangan, lalu mengikuti. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada Qin Jingyu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak akan bisa menemui istana Juman untuk menjelaskan. Apalagi kerjasama, istana Juman mungkin tidak bisa meneruskannya lagi bersama mereka. Begitu mereka memasuki gua, mereka mendapati gua itu warnanya gelap gulita tanpa cahaya sama sekali, dan ada bau mengerikan di dalamnya yang membuat orang bergidik. Saat mereka bertiga masuk lebih dalam, cahaya berangsur-angsur muncul di dalam gua, dan kemudian cahaya itu menjadi semakin kuat, dan akhirnya muncul seberkas cahaya kemasan, yang membuat mereka tidak bisa membuka mata. Ketika mereka bertiga sudah terbiasa, mereka menemukan bahwa ada binatang ilusi seperti bukit di depan mereka, dan binatang ilusi ini memiliki penampilan emas. Itu jelas merupakan binatang ilusi super yang terbentuk dari asal mula elemen logam. Melihat binatang ilusi di depan mereka, Ji Yue dan Jimei-zen sama-sama terkejut, sementara Qin Jingyu tampak bersemangat dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Hebat sekali, binatang ilusi asal yang besar. Jika saya bisa membunuh binatang ilusi ini, saya pasti bisa memahami kekuatan asal jenis logam. Qin Jingyu hanya ingin memahami kekuatan asalnya saat ini, dan tidak peduli dengan kekuatan binatang ilusi asal di depannya. Qin Jingyu mengatakan ini dan hendak melangkah maju, tapi ditahan oleh Ji Yue. Tuan Qin, saya pikir kita tidak boleh memprovokasi binatang ilusi asal ini. Binatang ilusi asal ini terlihat menakutkan. Jika kita memprovokasi, kita mungkin bahkan tidak akan bisa keluar dari gua. Ji Yue berkata dengan cemas pada Qin Jingyu, lepaskan,
Kamu pengecut, jika kamu takut, keluarlah dan aku akan menangani binatang ilusi ini sendiri. Qin Jinggyu melirik Ji Yue dengan jijik, tapi saat Qin Jinggyu selesai berbicara, bumi tiba-tiba bergetar, dan binatang ilusi asal yang besar itu bergerak, dan kemudian matanya seperti lonceng tembaga menatap Qin Jinggyu dan mereka bertiga. Mereka bertiga menghadapi binatang ilusi asalku dengan mata besar dan mata kecil, dan mereka tertegun sejenak. Binatang ilusi asal meraung, dan mereka bertiga bereaksi dan kemudian mundur. Binatang ilusi asal bangkit dan menuju ke arah mereka bertiga. Di bawah binatang ilusi asal yang besar ini, ada binatang ilusi asal yang lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju ketiga orang itu dengan cara yang gelap. Melihat pemandangan ini, mereka bertiga tercengang, berbalik dan lari keluar gua. Suara apa itu? Pada saat ini, Dev, yang sedang membunuh binatang ilusi asal dan menyerap aura asalnya, sepertinya merasakan sesuatu bergerak, jadi dia berhenti dan sedikit mengernyit. Tidak ada gerakan, aku tidak merasakan apapun. Ji Meiyan merasakannya dan menemukan tidak ada gerakan. Tidak, pasti ada gerakan, dan gerakannya tidak kecil. Dev mulai memancarkan kesadaran spiritualnya, tetapi saat Dev memancarkan kesadaran spiritualnya, sumber aura yang kuat tiba-tiba datang seperti banjir, menyebabkan Dev dan Ji Meiyan terbang jauh tanpa memperhatikannya sama sekali. Aura yang sangat kuat, mata Ji Meiyan menunjukkan keterkejutan. Ini aura asalnya, pasti ada binatang ilusi asal yang kuat di depan. Ayo pergi dan lihat, kata Dev dan berlari ke depan. Tapi setelah berlari 2 langkah, mereka merasakan tanah bergetar di kejauhan, dan terdengar suara gemuruh di langit. Saat bumi bergetar semakin hebat, sesuatu yang gelap di kejauhan mendekat dengan cepat. Ji Meiyan meliriknya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia berkata, mengapa ada begitu banyak binatang ilusi asal? Dan lihat binatang ilusi asal emas di depanmu, itu terlalu besar.